Guys, setelah beberapa waktu yang lalu gue sempat skeptis ya karena Vivo tidak memasukkan Vivo V29 Pro-nya mereka nih secara resmi ke Indonesia. Nah sekarang akhirnya Doski ini memasukkan Vivo V30 Pro-nya mereka guys. Yang menurut gue pribadi ini makin kesini tuh makin mirip banget sama seri flagshipnya mereka nih, yaitu Vivo X Series bro. Nah lu bayangin aja nih, chipsetnya udah pakai chipset yang Antutunya tuh hampir tembus di angka 1 juta. RAM-nya udah 12GB plus 12GB dengan storage yang gede 512GB. Sampai yang paling gokil nih guys, Doi ini udah punya teknologi kamera Zeiss Professional Portrait yang kini nih udah bisa kita nikmatin di Vivo V30 Pro-nya mereka. Tahan, sebelum kita bahas masalah spesifikasi ataupun performa dan juga kameranya guys, gue mau ngebahas part desainnya dulu nih. Yang menurut gue ini cukup menarik karena anti mainstream bro. Karena setelah garis desain modul kamera yang udah dipakai sejak V27 series sampai Y105G kemarin guys, akhirnya nih Vivo memberikan penyegaran gitu di sektor ini. Kali ini desain modul kameranya justru berbentuk persegi guys di bagian atasnya, yang terdiri nih dari lensa utama 50MP dengan dukungan OIS, kemudian ada 50MP lensa portrait dan juga 50MP lensa super wide angle, yang tentunya berdampingan langsung sama logo Zeiss optiknya nih bro. Nah, poin menariknya lagi nih ya adalah fitur All New Aura Light Portrait yang identik di Vivo V series sebelumnya. Yang kali ini guys, itu udah di-upgrade jadi lebih baik nih. Ukurannya juga bahkan lebih gede nih guys kalau kita bandingin sama V series yang sebelumnya. Terakhir, Vivo juga ngasih sentuhan yang Indonesia banget nih guys di sektor desain Vivo V30 Pro-nya mereka. Karena ini varian yang gue cobain sekarang, ini adalah warna hijau khatulistiwa yang punya teknologi color changing alias bisa berubah warna ya kayak gini bro. Dan ini tuh keren banget deh lu lihat. Tapi nih ya, kalau misalkan lu suka yang warna lebih maskulin, slow banget bro karena ada varian warna yang namanya tuh hitam vulkanik. Nah, kedua varian warna terbaru ini guys terinspirasi dari Indonesia untuk Indonesia. Jujur gue pribadi cukup pride sih bro. Tapi mungkin entah ini untuk ningkatin nilai TKDN atau enggak, itu memang gue nggak tahu ya. Tapi gue cukup mengapresiasi sih bro. Untuk warna hijau khatulistiwa ini guys disebut merefleksikan landscape hijau Indonesia sebagai salah satu dari 3 negara yang menjadi paru-paru dunia guys. Berdasarkan data nih dari TV One News di tahun 2022 ya, sekaligus menjadi simbolis perjalanan Vivo selama ini guys. Dalam pertumbuhan menjadi brand dewasa seperti sekarang nih bro. Sedangkan warna hitam vulkanik ya mempresentasikan kekayaan alam Indonesia nih guys yang luar biasa banget, sekaligus menggambarkan kesiapan brand Vivo nih buat menghadapi tantangan pasar smartphone Indonesia ke depannya. Intinya sih ya, dengan dua pilihan warna ini guys, lu tinggal sesuaiin aja nih sama preferensi lu masing-masing lah. Dan tenang aja bro, karena kedua varian warna ini tuh udah dilapisin sama Fluorite AG Glass Coating kok, yang bikin desain bodi belakangnya tuh jadi nggak gampang kotor karena sidik jari. Feels di genggamannya juga berasa tipis banget ya guys, karena ya emang cuma 7,45 mm gitu, dengan bobot yang cukup ringan 188 gram. Yang tentu nih menjadikan Vivo V30 Pro ini sebagai smartphone paling tipis di dunia nih guys, karena menggunakan baterai 5000 mAh. Terus kalau kita lihat secara detail ya, di bagian atas Vivo V30 Pro ini guys, terdapat tulisan Professional Portrait yang sejajar nih dengan lubang mikrofon. Nah, di bagian kanan ada tombol volume dan juga power ya. Terus di bagian bawahnya ada satu grill speaker. Kemudian ada port USB Type-C 2.0, ada satu mikrofon lagi guys, dan slot SIM tray nih yang cuma bisa nampung 2 SIM card aja, tanpa adanya slot microSD tambahan. Sementara di bagian sisi sebelah kiri handphonenya guys, ini kosong ya, nggak ada apa-apa. Lanjut kita pindah guys ke bagian depan, yang mana Vivo V30 Pro ini punya layar yang cukup luas ya, 6,78 inci AMOLED, resolusinya 1.5K, 2800 x 1260 pixel, dengan refresh rate adaptif ya, 60-120 Hz. Nah ini 60 Hz-nya ini akan aktif kondisinya standby ya guys, kemudian 90 Hz-nya ini di mode scrolling artikel dan aplikasi lain, sementara untuk yang 120 Hz-nya ini tuh kebutuhan main game tentunya. Tapi dengan catatan ya, kalau misalkan lu semua pengen main game guys, mending lu lock dulu deh refresh rate-nya di angka 120 Hz. Ini biar bisa main dengan FPS tinggi tentunya guys. Terus layarnya juga udah mendukung multitouch sampai 10 jari ya bro. Walaupun kalau kita lihat secara look desain dari layar, ini masih terlihat sama ya guys, kayak Vivo V27 dan juga Vivo V29 series sebelumnya. Masih pakai desain curved display dengan desain yang tipis ala handphone flagship, dengan satu lubang punch hole ya di bagian atas untuk mengakomodir lensa kamera dengan resolusi 50MP EF group photo nih bro.
Nah, yang gue suka nih ya, justru kemampuan peak brightness yang udah sampai 2800 nits. Yang bikin gue tuh pas pakai Vivo V30 Pro ini tuh tetap nyaman-nyaman aja gitu guys, di kondisi apapun. Even lu di luar ruangan yang lagi terik sekalipun, ini aman banget layarnya. Lalu di Vivo V30 Pro ini juga layarnya tetap punya fitur SGS Eye Protection ya bro, yang gunanya tuh untuk mengurangi bahaya cahaya biru dari layar nih. Jadi mata tuh tetap aman gitu, dan nyaman selama menggunakan handphone ini bro. Nah, kalau kita bicara soal kamera nih ya, pendapat gue pribadi, justru gue ngerasa kalau kamera Vivo V30 Pro ini adalah kamera turunan bro, dari Vivo X80 yang sebelumnya gitu. Karena kalau misalkan kita telisik dari spek kameranya, ini sama-sama 50 megapiksel resolusinya. Terus kualitasnya juga ditinggiin ataupun ditingkatkan dengan Zeiss Optic bro. Ya meskipun harus diakuin juga sih kalau image processingnya ini tetap beda ya guys, karena chipset yang dipakai juga beda. Tapi overall ini gue suka banget sama kualitas foto dan videonya guys dari si Vivo V30 Pro ini. Kayak lu tinggal jepret aja gitu tanpa perlu setting apapun, dan hasilnya sih insya Allah pasti bagus banget. BTW buat lo yang masih belum familiar ya sama brand Zeiss, ini gue jelasin dikit deh. Kalau Zeiss itu adalah salah satu brand ternama di dunia lensa nih guys, dan juga fotografi, yang umur perusahaannya bahkan udah 1 abad lebih nih. Gokil gak tuh? Selain hasil kolaborasi dengan Zeiss nih guys, kualitas hasil foto tingkat flagship Vivo V30 Pro juga jelas merupakan jasa dari sensor Sony IMX920 nih guys, yang ada di lensa utamanya, dan sensor Sony IMX816 di lensa portraitnya. Terus karena ketiga kamera belakang di Vivo V30 Pro ini semuanya udah co-engineered with Zeiss ya, otomatis kualitas foto dari Vivo V30 Pro ini udah memenuhi semua standar dari Zeiss Optic. Selain bisa menghasilkan foto yang sangat akurat gitu ya berkat teknologi Zeiss Natural Color, di sini Zeiss juga ngasih banyak pilihan style buat pengambilan foto portrait. Mulai dari biotar sampai sinematik juga ada nih bro. Dan buat lebih memberikan penekanan nih akan hasil kualitas foto yang bagus dengan kolaborasi dengan Zeiss, better lu bisa pamer foto kayak gini nih bro, dengan menggunakan si yang namanya Zeiss Border Watermark. Bahkan ya, mau lu pakai lensa super wide angle buat foto sampai 30 orang, ataupun foto pakai lensa utama, atau bahkan lensa tele buat ngezoom 2 kali pun, kualitas foto yang dihasilin tuh bakal masih sama-sama bagus bro. Berikan resolusi di masing-masing lensa yang sama-sama punya resolusi 50 megapiksel. FYI aja nih ya, lensa super wide angle 50 megapiksel yang punya cakupan 119 derajat dan lensa portrait 50 megapiksel di Vivo V30 Pro ini guys adalah lensa kamera dengan resolusi tertinggi loh di kelasnya. Jadi lu nggak perlu kaget lagi nih dengan hasil foto yang tajam banget kayak gini bro. Foto bokeh di mode portraitnya juga rapi ya, dan kalau misalkan lu hobi ngulik, lu bisa banget manfaatin fitur foto bokehnya yang beragam. Tentunya buat ngasih hasil foto yang lebih estetik gitu bro. Terus meskipun performa fotografi di kondisi low light dari Vivo V30 Pro ini juga terbilang masih oke punya guys, tapi kehadiran all new Aura Light Portrait nih yang udah diperbaruin, ini bisa jauh lebih ngebantu lo guys buat ngambil objek foto di kondisi cahaya yang lebih ekstrim. Dengan hasil pencahayaan yang smooth tentunya ya, sehingga hasilnya tuh jadi kelihatan lebih natural gitu. Nah, fitur all new Aura Light Portrait ini juga udah makin pinter guys, karena udah bisa nyesuaiin intensitas cahayanya sampai hitungan sentimeter loh. Gampangnya nih ya, kalau misalkan lo makin dekat sama objeknya, lampu Aura Light Portraitnya bakal makin redup. Dan kalau misalkan jarak lo jauh, ini bakal makin terang bro. Fitur Aura Light ini juga bisa dipakai pas ngerekam video guys, jadi nggak cuma bisa dipakai buat foto aja gitu. Nah, si Vivo V30 Pro sendiri juga merekam maksimal tuh bisa di resolusi 4K 60 fps, baik untuk kamera belakang ataupun kamera depannya. Tapi tentunya nih ya, dalam kondisi fitur stabilisasi yang nggak aktif. Nah, kalau mau aktifin fitur stabilisasi standar bro, maksimal tuh cuma bisa ngerekam sampai 4K 30 fps aja. Dan untuk stabilisasi ultra maksimal, itu cuma di angka 1080 pixel 60 fps aja.
Sementara buat kamera depannya, ini cuma bisa di angka 1080 pixel 30 fps aja kalau mau pakai fitur stabilisasi nih guys. Yang menurut gue sih ini juga lebih dari cukup lah. Kemudian fitur perekaman videonya pun ini menurut gue juga beragam. Mulai dari yang paling basic kayak misalkan ngerekam video pakai lensa super wide angle dan lensa tele sampai 2 kali zoom, bisa ngambil video bokeh guys, sinematik, sampai video ala-ala vlogging gitu bro, pakai fitur vlog movie creator. Gak cuma itu guys, fitur kameranya juga lebih terbilang lengkap ya. Mulai dari high resolution, kemudian ada panorama, ultra HD dokumen, video slow-mo, video time-lapse, mode pro, sampai buat foto bulan sama bintang, itu ada guys fiturnya. Nah terkait spesifikasinya nih ya, Vivo V30 Pro ini pakai chipset Dimensity 8200 yang dikombinasiin sama RAM yang gede 12GB LPDDR5X plus 12GB extended RAM dan juga storage ini yang gede 512GB bertipe UFS 3.1. Awalnya jujur gue juga agak skeptis sih, kenapa kok Vivo masih bertahan ya sama chipset yang sama di 3 generasi Vivo V Pro seriesnya mereka. Ya terlepas dari 2 Pro series sebelumnya nggak masuk resmi Indonesia, cuman pas gue tes skor Antutunya nih ya, untuk yang versi 9, dia ini bisa ngasilin skor sampai 840.000. Sementara di yang versi 10, ini bisa tembus hampir banget 1 juta poin nih bro. Ya meskipun juga nggak bisa dibohongin ya guys, kalau ada beberapa handphone yang kastanya justru lebih rendah dari Vivo V30 Pro ini, malah bisa ngasilin skor Antutu ataupun performa yang lebih tinggi. Tapi memang balik lagi nih guys, ke habitat awalnya gitu ya. Kalau memang Vivo V30 Pro ini memang ditujukan yang ditonjolin tuh memang untuk kualitas kameranya, ketimbang sama performanya guys. Tapi kalau kita lihat secara performa real sehari-hari nih ya pas gue review, jujur gue sama sekali belum menemukan masalah guys. Setidaknya selama beberapa hari pas gue pakai handphone inilah. Mulai dari sekedar scrolling sosmed atau beberapa aplikasi ringan, sampai main game pun gue tuh masih ngerasa terpenuhi banget sama Vivo V30 Pro ini. Gue sempat nyobain ya main 3 game, yaitu Mobile Legends, PUBG, dan juga Genshin Impact. Dan ketiganya nih aman banget dan terkendali buat dimainin di settingan tertinggi guys. Mobile Legends nih contohnya, gue bisa mainin di settingan high, frame rate-nya super, dan juga grafis ultra. Hasilnya gue bisa mainin dengan stabil kok, di angka 88 sampai 90 fps. Tapi dengan catatan nih, refresh rate-nya itu udah lu lock ke angka 120 Hz. Terus buat PUBG, gue bisa mainin lancar banget di angka 55 sampai 60 fps. Ya meskipun gue main di settingan tertinggi HDR Extreme nih guys. Buat yang nanyain sensor giroskopnya kayak gimana, ini juga udah responsif banget menurut gue. Lu bisa lihat sendiri nih. Terakhir buat Genshin Impact nih ya, awal pas gue main sih, memang awalnya tuh cuman main di medium aja nih, 60 fps. Tapi karena hasilnya tuh masih lancar banget, gue jadi optimis aja nih guys, mainin rata kanan di highest 60 fps. Dan ternyata ini hasilnya tuh masih beneran stabil loh, di kisaran 50 sampai 60 fps juga. Nah, karena si Vivo V30 Pro ini punya fitur game mode nih, jadi saran dari gua, mending lu pakai aja fitur ini deh, lu manfaatin. Terus settingan di mode performance paling tinggi, biar performa gamingnya juga makin maksimal gitu guys. Nah, buat lo yang juga nggak suka main game pakai TWS pun, lu bisa banget manfaatin fitur audio boosternya. Ini tuh buat tingkatin volume sampai 150%. Tapi tetap ya, dengan sedikit catatan nih, pada saat lu main PUBG Mobile, untuk ngedengerin step ataupun langkah pada saat in-game, ini menurut gue agak sedikit sulit. Karena memang speakernya ini masih mono bro. Ya terlepas dari hal itu nih ya, justru memang yang menurut gue cukup oke nih masalah pendistribusian panasnya. Yang harus kita apresiasi guys. Karena masih tergolong nyaman ya pas dipakai buat main game dengan durasi yang cukup lama nih. Nah hal ini juga gue rasa nggak lepas ya dari teknologi Ultra Large Smart Cooling Systemnya mereka nih guys, yang bisa nge-reduce suhu handphone ini sampai 13 derajat Celcius. Nah dengan hasil yang kayak gini nih ya, gue ngerasa sedikit ngerti alasan Vivo tuh kenapa masih bertahan pakai Dimensity 8200 di Vivo V30 Pro yang kali ini guys. Ya murni karena performa Dimensity 8200 tuh masih termasuk kelas atas gitu, dengan modal yang mungkin lebih terjangkau. Dan satunya gue aja nih ya, secara nggak langsung tuh kita jadi bisa nikmatin guys hasil kualitas kamera Zeiss dengan ngetakis V-seriesnya mereka. Ketimbang lo harus maksain gitu dengan ngebeli X-seriesnya mereka, yang mana itu handphone flagship jatuhnya bro. Lanjut guys, kalau misalnya kita lihat dari segi baterai juga ini kapasitasnya cukup oke guys, 5000 mAh dan juga terbilang masih cukup awet. Mungkin karena faktor fabrikasi chipsetnya nih yang cuma 4 nanometer aja, yang tergolong lebih efisien gitu soal konsumsi daya. Gue sempet nih ya ngetes buat nonton video YouTube selama kurang lebih 30 menit, baterainya tuh berkurang cuma 5% aja guys.
Terus buat main Genshin Impact nih di medium 60 fps selama 30 menit, ini baterainya berkurang 12% aja. Nah buat pengecasannya sendiri guys, performa charger 80 wattnya ini terbilang cukup cepet banget bro. Dan sepengalaman gue nih ya, dari 6-100%, itu cuma butuh waktu sekitar 58 menit aja. Terus Vivo V30 Pro ini juga punya fitur 4 tahun proteksi baterai ya bro, yang menjamin kesehatan baterai V30 Pro ini nggak akan turun di bawah 80% selama 4 tahun penggunaan. Nggak sampai di situ aja, yang mana di sini juga ada fitur 24 Dimension Security Protection-nya guys, yang ngebuat pengecasan itu nggak hanya cepat, tapi juga aman nih. Kemudian kalau kita bicara soal sensor ya, ini yang disematkan di Vivo V30 Pro ini juga udah lengkap menurut gua. Sampai nggak ketinggalan juga nih ada fitur NFC multifunction yang harus kudu dan wajib banget nih guys ada di semua smartphone terbarunya Vivo. Ini juga masih ada kok guys. Kenapa fitur ini wajib ada nih? Ya karena menurut gue pribadi sih cukup membantu banget ya. Selain bisa dipakai buat sekedar top up saldo uang elektronik, fitur NFC multifunction ini juga bisa dipakai loh guys buat duplikasi akses kartu alias access card. Terkait dengan harganya nih, Vivo V30 Pro RAM 12GB dengan storage 512GB ini dibanderol dengan harga Rp8.999.000 bro. Bagaimana guys menurut pendapat kalian setelah mendengar harganya gitu? Langsung aja tulis di kolom komentar nih bro. Tapi kalau gue coba rangkum nih ya dan gue tarik kesimpulan, dengan harga yang juga udah di-upgrade guys, menurut gue Vivo V30 Pro ini juga masih tetap worth it banget kok buat lo takis. Terutama buat lo yang hobi fotografi nih pakai smartphone. Nah ini murni karena sekarang lu tuh bisa nikmatin hasil foto setara handphone flagship guys, berkat dukungan Zeiss yang ada di Vivo V30 Pro ini. Gak lupa juga nih ya, meskipun di antara lu mungkin ada yang bertanya-tanya soal penggunaan chipsetnya, tapi secara real performa nih bro, gue tuh udah buktiin langsung kok. Kalau performanya tuh masih sangat amat baik dan bisa diandalkan. Bahkan ya buat ngelibas game berat, setara Genshin Impact ini juga sabi bro. Nah, yang jadi pertanyaan gue nih guys, justru kalau misal memang kan Vivo V30 Pro ini udah punya major fitur yang dimilikin sama X series gitu ya. Apakah nih Vivo harus memasukkan Vivo X100 seriesnya mereka ke Indonesia nih guys? Atau justru cukup dengan kita ngetakis Vivo V30 Pro ini aja guys? Bagaimana pendapat kalian? Langsung aja tulis di kolom komentar. Brother, buat lo semua yang pengen takis, seperti biasa nanti link pembeliannya akan gue taruh di kolom description. Bewok pamit guys. Assalamualaikum.